Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Salma Awalia Rahmawati, dan rekan saya, Nailisa Ada. Kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan pemilik usaha Kopi Sukaro dan akan mempresentasikan siklus akuntansi mengenai usaha ini. Yang pertama-tama, informasi umum mengenai usaha ini. Usaha ini bergerak di bidang minuman kopi, yaitu Kopi Sukaro. Kopi ini berbeda dengan kopi yang lain karena dibuat dengan rempah-rempah asli Indonesia. Usaha ini didirikan oleh Bapak Ulil Absar pada tahun 2002. Awal mula Bapak Ulil Absar mendirikan usaha ini mulanya tidak sengaja karena bosan dengan varian kopi yang hanya itu saja. Dengan ciri khas yang dimiliki, kopi ini menarik perhatian bagi para pecinta kopi, sehingga usaha ini banyak menerima pesanan oleh orang-orang yang ingin mencicipi cita rasa kopi yang dicampur dengan rempah-rempah. Kopi Sukaro hanya memproduksi ketika mendapat pesanan. Setelah beberapa hari diproduksi, baru dapat diambil oleh pemesan. Usaha ini hanya memiliki satu karyawan yang ikut serta dalam membantu proses produksi sampai jadi. Bapak Ulil Absar hanya mengambil satu karyawan karena dalam memproduksi kopi ini tidak terlalu rumit dan tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Neraca saldo pada tanggal 1 November 2020. Neraca saldonya aktiva lancar sebesar 955.500, aktiva tetap 1.547.000 dan model 2.502.500. Berikut transaksinya pada bulan November 2020. Yang pertama, diterima pesanan dari Bapak Ali sebanyak 12 bungkus kopi. Satu bungkus kopi seharga Rp50.000 per 200 gram dengan nomor pesanan NOV-1 dan akan diambil pada tanggal 8 November. Pada tanggal ini tidak di jurnal. Transaksi selanjutnya, perusahaan membeli bahan penolong untuk pesanan nomor NOV-1 berupa jahe 1,5 kg, kapulaga 1 on, serai pala 1 on, dan cengkeh 1 on. Masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Debit persediaan bahan penolong sebesar Rp61.000 pada kas Rp61.000. Pada tanggal 6, memakai bahan baku kopi sebanyak 6 bungkus untuk membuat pesanan NOV-1. Masuk dalam jurnal pemakaian bahan baku. Debit PBDB BBB Rp63.000 pada persediaan bahan baku Rp63.000. Pada tanggal 6, dipakai bahan penolong untuk pesanan NOV-1 berupa jahe 3 kg, kayu manis 4 ons, kapulaga 1 on, serai 1 ikat, pala 1 on, dan cengkeh 50 gram. Masuk pada jurnal umum. BOP sesungguhnya Rp103.500 pada persediaan bahan penolong Rp103.500. Pada tanggal 7, perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung 1 orang untuk mengerjakan pesanan nomor NOV-1 sebesar Rp100.000. Masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. PPDB PTKL Rp100.000 pada kas Rp100.000. Pada tanggal 7, dibebankan biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan nomor NOV-1. Tarif BOP adalah 10% dari biaya tenaga kerja langsung. Masuk dalam jurnal umum. PPDB BOP pada BOP yang dibebankan sebesar Rp10.000. Pada tanggal 8, ditransfer pesanan nomor NOV-1 ke gudang barang jadi. Masuk ke dalam jurnal umum. Debit persediaan produk jadi sebesar Rp173.000 pada PPDB BBB Rp63.000, PPDB PTKL Rp100.000, PPDB BOP Rp10.000. Pada tanggal 8, diserahkan pesanan Bapak Ali dengan nomor pesanan NOV-1 dan dibayar secara tunai. Masuk ke dalam jurnal penerimaan kas.
Kas 600.000, akun serba-serbi harga pokok penjualan 173.000, pada penjualan 600.000, dan persediaan barang jadi 173.000. Tanggal 10, dibeli kopi 1 karton dus dengan isi 20 bungkus untuk persediaan bahan baku sebesar 210.000. Masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Debit persediaan bahan baku 210 pada kas Rp210.000. Tanggal 13, perusahaan menerima pesanan dari Ibu Marsia sebanyak 5 bungkus kopi dan akan diambil pada tanggal 17 November 2020 dengan nomor pesanan Novstrap 2. Pada tanggal ini tidak di jurnal. Selanjutnya, tanggal 13 diterima pesanan dari Bapak Kholik sebanyak 20 bungkus kopi dengan nomor pesanan Novstrap 3 dan akan diambil pada tanggal 20 November 2020. Pada tanggal ini tidak di jurnal. Selanjutnya, pada tanggal 14 membeli bahan penolong untuk pesanan nomor Novstrap 2 dan Novstrap 3 berupa jahe 6,5 kg, kayu manis 1 kg, kapulaga 2 ons, serai 2 ikat, pala 2 ons, dan cengkeh 1 ons. Masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Debit persediaan bahan penolong 232.000 pada kas Rp232.000. Tanggal 15 dipakai bahan baku kopi untuk pesanan nomor Novstrap 2 sebanyak 4 bungkus. Masuk ke dalam jurnal pemakaian bahan baku. Debit PPDB BBB pada persediaan bahan baku sebesar 42.000. Selanjutnya, pada tanggal 15 dipakai bahan baku kopi untuk pesanan nomor Novstrap 3 sebanyak 9 bungkus. Masuk ke dalam jurnal pemakaian bahan baku. Debit PPDB BBB sebesar 94.500 pada persediaan bahan baku 94.500. Tanggal 15 memakai bahan penolong untuk pesanan Novstrap 2 berupa jahe 1,5 kg, kayu manis 1 ons, kapulaga 50 gram, serai Rp2.000, pala 50 gram, cengkeh Rp2.000. Masuk ke dalam jurnal umum. Debit BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar Rp47.000. Tanggal 15 memakai bahan penolong untuk pesanan nomor Novstrap 3, jahe 5 kg, kayu manis 7 ons, kapulaga 1,5 ons, serai 8.000, pala 1,5 ons, dan cengkeh 8.000. Masuk ke dalam jurnal umum. Debit BOP sesungguhnya sebesar Rp175.000 pada persediaan bahan penolong sebesar Rp175.000. Tanggal 16 membayar upah tenaga kerja langsung untuk pesanan nomor Novstrap 2 sebesar Rp50.000. Masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. PPDB BTKL 50.000 pada kas 50.000. Tanggal 16 dibebankan biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan nomor Novstrap 2. Tarif BOP adalah 10% dari biaya tenaga kerja langsung. Masuk ke dalam jurnal umum. PPDB BOP sebesar Rp5.000 pada BOP yang dibebankan Rp5.000. Tanggal 16 membayar upah tenaga kerja langsung sebesar Rp120.000 untuk pesanan nomor Novstrap 3. Masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. PPDB BTKL Rp120.000 pada kas Rp120.000. Tanggal 16 dibebankan biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan nomor Novstrap 3. Tarif BOP adalah 10% dari biaya tenaga kerja langsung. Masuk ke dalam jurnal umum. Debit PPDB BOP pada BOP yang dibebankan sebesar Rp12.000. Tanggal 17 ditransfer pesanan nomor Novstrap 2 ke gudang barang jadi. Masuk dalam jurnal umum. Persediaan produk jadi Rp97.000 pada PPDB BBB Rp42.000, PPDB BTKL Rp50.000, PPDB BOP Rp5.000. Tanggal 17 perusahaan menyerahkan pesanan nomor Novstrap 2 kepada Ibu Marsiah dan dibayar tunai. Masuk ke dalam jurnal penerimaan kas.
kas 250.000, harga pokok penjualan 97.000, kredit penjualan 250.000, persediaan produk jadi 97.000. Pada tanggal 19 membayar listrik sebesar 200.000, masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Debit akun serba-serbi biaya listrik 200.000 pada kas 200.000. Tanggal 20 ditransfer pesanan nomor NAF strap 3 ke gudang barang jadi. Masuk ke dalam jurnal khusus. Debit persediaan produk jadi 226.500 pada PPDB BBB 94.500, PPDB BTKL 120.000, PPDB BOP 12.000. Tanggal 20 diserahkan pesanan Bapak Kholik dengan nomor pesanan nomor NAF strap 3 dan dibayar secara tunai. Masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Debit kas 1 juta, akun serba-serbi harga pokok penjualan 226.500 pada kredit penjualan 1 juta, persediaan produk jadi 226.500. Tanggal 24 diterima pesanan dari Bapak Muhid sebanyak 5 bungkus kopi dengan nomor pesanan NAF strap 4 dan akan diambil pada tanggal 27 November 2020. Pada tanggal ini tidak di jurnal. Selanjutnya pada tanggal 25 membeli bahan penolong untuk pesanan NAF strap 4 berupa jahe 1,5 kilo, kayu manis 1 ons, kapulaga 1 ons, serai 1 ikat, pala 1 ons, dan cengkeh 1 ons. Masuk ke dalam jurnal umum. Debit BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar Rp47.000. Maaf, maksud saya jurnal pengeluaran kas. Persediaan bahan penolong sebesar 66.000 pada kas 66.000. Pada tanggal 26 dipakai bahan baku kopi sebanyak 4 bungkus untuk pesanan nomor NAF strap 4. Masuk ke jurnal umum. BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar Rp47.000. Pada tanggal 26 memakai bahan penolong berupa jahe 1,5 kg, kayu manis 1 ons, kapulaga 50 gram, serai 2.000, pala 50 gram, dan cengkeh 2.000. Masuk ke dalam jurnal umum. PPDB BOP 5.000, BOP yang dibebankan 5.000. Dibayar upah tenaga kerja langsung sebesar 50.000 untuk pesanan NAF 4, masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. PPDB BTKL sebesar 50.000 dan kas 50.000. Tanggal 26 dibebankan biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan nomor NAF 4. Tarif BOP adalah 10% dari biaya tenaga kerja langsung. Masuk ke dalam jurnal umum. PPDB BOP sebesar 5.000, BOP yang dibebankan 5.000. Tanggal 27 ditransfer pesanan nomor NAF 4 ke gudang barang jadi. Masuk ke dalam jurnal umum. Persediaan produk jadi 97.000 pada PPDB BBB 42.000, PPDB BTKL 50.000 dan PPDB BOP 5.000. Pada tanggal 27, perusahaan menyerahkan pesanan nomor NAF strap 4 kepada Bapak Muhid dan dibayar secara tunai. Masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Dengan debit kas 250.000, HPP 97.000, kredit penjualan 250.000, dan persediaan produk jadi 97.000. Berikut dari transaksi tersebut, inilah jurnal-jurnal khususnya.
Setelah jurnal khusus tersebut diposting ke dalam buku besar. Berikut adalah buku besarnya. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo terlampir. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Persediaan perlengkapan yang masih sisa sampai akhir November sebanyak 47.000 dengan akun biaya perlengkapan 25.000, perlengkapan kredit 25.000. Dari hasil 72.000 main 47.000 dan didapatkan 25.000. Kedua, sesuaikan BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Dengan jurnal BOP yang dibebankan 32.000, selisih BOP 340.500 dan BOP sesungguhnya 372.500. Ketiga, tutup akun selisih BOP. Dengan akun HPP 340.000 pada selisih BOP 340.500 dengan total 738.000. Untuk neraca lajur dihasilkan laba sebesar Rp941.000. Laporan keuangan pada laporan laba rugi didapatkan laba bersih usaha sebesar Rp941.000 dan laporan perubahan modal di mana modal awal Rp2.502.500 ditambah laba bersih usaha Rp941.000 didapatkan modal akhir sebesar Rp3.443.500. Selanjutnya terdapat laporan neraca aset lancar, terdapat nilai 1.896.500, aset tetap 1.547.000, total aset 3.443.500 dan modal 3.443.500. Selanjutnya pada laporan arus kas, kegiatan operasi didapat dari penjualan sebesar 2.100.000 serta pengeluaran kas sebanyak 1.089.000. Total dari kegiatan operasi 1.011.000. Total kas dari kegiatan 1, 2, dan 3 sebesar 1.011.000, saldo awal kas 755.000, saldo akhir kas sebesar Rp1.766.000. Berikut ini adalah CALK dari Kopi Sukaro. Jurnal penutup dari Kopi Sukaro dengan total debit 4.200.000 dan kredit 4.200.000. Selanjutnya neraca saldo penutup dihasilkan debit 3.443.500, kredit 3.443.500. Selanjutnya jurnal pembalik. Tidak ada jurnal pembalik karena dalam jurnal penyesuaian tidak ada akun yang memerlukan jurnal pembalik. Hal-hal yang memerlukan jurnal pembalik diantaranya: 1. Beban-beban yang masih harus dibayar. 2. Beban dibayar di muka bila dicatat sebagai beban. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keempat, pendapatan diterima di muka bila dicatat sebagai beban.
Kesimpulan dari siklus akuntansi dari usaha Kopi Sukaro mendapatkan laba bersih sebesar Rp941.000. Cukup sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.